Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas as'ilatun alal aqidah wa ajwibatuha, soal jawab tentang akidah. Masih di pertanyaan yang pertama, di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menjabat sebagai mufti besar kerajaan Saudi Arabia di zaman beliau ditanya tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat kaum muslimin, di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah syariat dengan berbagai macam bentuknya, seperti apa yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin dari pengkeramatan terhadap kuburan. Kemudian ada juga yang bersumpah dengan selain nama Allah, bernadar kepada selain Allah, ya, ada yang jatuh dalam kesyirikan yang akbar, ada juga yang jatuh dalam kesyirikan yang asghar. Maka alangkah baiknya apabila Anda, wahai Syekh, untuk menguraikan masalah tersebut dan menjelaskan tentang hukum dari permasalahan-permasalahan tersebut sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Ya, pada pertemuan yang lalu Syekh menjelaskan bahwasanya merupakan kewajiban bagi para duat, para dai-dai, ustadz-ustadz, ulama-ulama untuk memprioritaskan dakwah mereka kepada tauhid. Karena kita dapati ada sebagian atau bahkan banyak di antara sebagian dai yang malas untuk mengingatkan kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan mereka dari syirik. Kenapa mereka sebagiannya malas? Nggak maunya itu yang aman-aman saja, rumah tangga, masalah akhlak, masalah apalagi politik. Kenapa? Iya, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa kok jarang atau bahkan sedikit yang mau memperingatkan manusia dari syirik dan menyeru mereka kepada tauhid? Karena mereka tahu resikonya besar dan mereka nggak mau keluar dari zona aman, zona nyaman. Mereka itu maunya ingin supaya dicintai oleh masyarakat, supaya diterima oleh masyarakat, supaya tadi followersnya naik, apalagi yang punya channel-channel, supaya subscribersnya naik, ya, supaya pamornya naik, ya. Maka mereka enggan untuk menyampaikan tauhid dan memperingatkan dari syirik karena alasan itu. Resikonya besar. Maka beliau di sini mengingatkan bahwa para dai
Ya, siapapun itu harus menitik beratkan dakwahnya pada tauhid. Meskipun bukan berarti kemudian kita mengesampingkan masalah-masalah agama yang lain, tidak. Namun syarat dakwahnya itu syarat dengan tauhid, kental dengan nilai-nilai tauhid. Apapun itu, ya mau permasalahan rumah tangga tetap diingatkannya masalah tauhid. Mau membahas masalah ekonomi tetap diingatkan masalah at-tauhid. Ya, karena semua problematika itu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik tanpa tauhid, nggak mungkin. Ya. Sampai pada ucapan beliau, wal ibadah allati khuliqat thaqalain li ajliha wa umiru biha hiya tauhiduhu subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dengannya Allah menciptakan jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang gara-gara ibadah itulah jin dan manusia diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah. Apa ibadah itu? Paling intinya tauhiduhu subhanah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Wa takhsisuhu bi jami'i ta'at allati amara biha, dan mengkhususkan Allah pada semua jenis ibadah, membatasi ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah perintahkan, min sholatin, baik itu berupa sholat, wa saumin, puasa, wa zakatin, wa hajjin, wa dhabahin, menyembelih, wa nadrin, bernadar, wa ghairi dhalik min anwa'il ibadah, atau macam-macam ibadah yang lain hanya untuk Allah semata. Kama qala subhanah, seperti yang Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah, katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, dia nggak punya partner, nggak punya sekutu. Seperti yang sering kita sampaikan, namanya syarik adalah mitra, sekutu. Diserupakan dengan bukan jual beli, bisnis kongsi. Kalau ada keuntungan, maka diapakan? Dibagi keuntungannya itu. Nah, Allah tidak memiliki sekutu, sehingga Anda tidak bisa membagi ibadah Anda kepada selain Allah. La syarikalah, Allah tidak punya sekutu. Dan karena itulah aku diperintahkan dan aku menjadi orang yang pertama kali muslim. Wan nusuk huwal ibadah wa minha adzabahu. Nah, ada kata-kata nusuk. Ya, kul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu secara umum artinya ibadah, tapi lebih khusus diartikan sebagai penyembelih. Ya, tapi nusuk ini artinya ibadah secara umum. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, walikullin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan mansak. Mansak artinya jalan nusuk. Ya, mansak seperti masjid, tempat sujud. Nah, mansak artinya jalan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Artinya setiap umat kami jadikan syariat-syariat, jalan-jalan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dipakai sama Saudi. Kalau kita mau kemarin tawaf, pakai aplikasi namanya apa? Nusuk. Artinya ibadah, bukan nusuk nyuduk, bukan ya. Nusuk artinya nyuduk, bukan. Artinya ibadah. Atau bisa juga artinya penyembelihan, menyembelih, sesembelihan. Kama qala subhanah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa artinya Al-Kautsar? Ya, secara bahasa artinya al-khairul katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi makna khususnya apa Al-Kautsar?
Ya, bukan telaga, nahrun, sungai. Nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah, kata Nabi. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Nah, telaga haud itu airnya memang dari sungai itu. Ya, telaga itu airnya memang dari sungai tersebut. Cuman berbeda antara sungai dengan telaga itu. Kalau sungai itu di dalamnya surga, kalau telaga di luar sebelum masuk surga. Telaga itu ketika di padang mahsyar. Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di sini membuktikan bahwa Nabi SAW pasti masuk surga. Ya, sudah dipastikan masuk surga, dijamin surga, karena Allah mengatakan a'toina dengan kata kerja lampau, telah memberikan kepadamu surga. Maka sesat statement dahulu yang pernah diucapkan oleh seorang profesor ahli tafsir di negeri kita, mengatakan Muhammad belum dijamin surga. Oh, tukang tafsir somplak kayak gitu. Ya, kok bisa dikatakan Nabi belum dijamin surga? Tukang tafsir cap apa seperti itu? Ahli tafsir apa seperti itu? Tapi banyak diantara sebagian orang yang masih mentokohkan orang ini, masih ngefans dengan orang ini. Padahal banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang ini. Di antaranya membolehkan untuk kita mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Ya, bahkan toleransi yang kebablasan atas orang-orang kafir. Demikian juga tidak mewajibkan jilbab bagi wanita muslimah. Belum lagi usahanya untuk melakukan takrib, pendekatan, penyatuan antara ahlus sunnah dengan syiah rafidah. Ini luar biasa kesesatan orang ini. Ya, jangan sampai ngefans atau mentokohkan dengan dai-dai yang sesat seperti ini. Fasholli li rabbika wanhar. Maka karena kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, dan kami memberikan kepadamu Al-Kautsar, sungai di surga, maka atas dasar itulah bersyukurlah kepada Allah dengan cara sholat. Sholatlah untuk Rabbmu, dan wanhar, menyembelihlah untuk Rabbmu. Di sini perintah menyembelih digabungkan dengan sholat. Ya. Kata para ulama menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penyembelihan hari Idul Adha itu setelah apa? Setelah sholat. Ya, berdasarkan ayat ini juga dan juga hadis Nabi SAW, man dabaha qabla ayyusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sesembelihannya sebelum sholat Id, maka hendaklah dia ganti dengan sesembelihan yang lain. Kemudian juga dalam ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih itu seperti sholat. Kalau sholat itu hanya khusus kepada Allah, menyembelih pun juga khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu maksudnya sesembelihan ibadah. Ya, murajaah pernah kita sampaikan, namanya sesembelihan ada dua: sesembelihan ibadah dan non ibadah. Apa bedanya dua sesembelihan ini? Kalau sesembelihan ibadah, tujuan utamanya apa? Ya, penyembelihannya, pembunuhannya, pengaliran darahnya. Sedangkan tujuan keduanya apa? Dagingnya, ya, manfaatnya. Itu mengikuti saja. Sehingga ada dagingnya, diambil dagingnya, dimanfaatkan dagingnya atau tidak, itu tetap tidak berpengaruh selama tujuan utamanya tercapai. Apa itu? Untuk mengalirkan darah, menyembelih, membunuh hewan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu. Makanya dalam hadis Tariq bin Syihab yang kisah dua orang, satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena lalat. Lalat apa dagingnya? Nggak ada dagingnya. Tapi karena tujuannya tercapai, yaitu dia membunuh dalam rangka dipersembahkan, mendekatkan diri kepada berhala, maka itu dihukumi sesembelihan ibadah. Karena dia sesembelihan ibadah, harusnya kepada siapa? Allah. Tapi dia serahkan kepada berhala, maka syirik akbar. Adapun yang non ibadah, maka tujuan utamanya apa? Dagingnya, manfaatnya. Sedangkan yang kedua, penyembelihannya. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan daging kecuali diapakan dulu? Disembelih dulu. Ya, haram, nggak boleh. Misalnya lihat kambing, pingin kambing saya, tak jupuk sambil ledok aja.
dipotong kakinya tok. Tapi urip sean kambing. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus disembelih dulu. Tapi sembelihan itu tujuan kedua, mengikuti tujuan utamanya untuk diambil dagingnya. Makanya bukan syirik kalau Anda mau menjamu tamu dengan menyembelih kambing misalnya. Ada tamu mau datang atau mungkin ada hajatan, maka Anda sembelihkan seekor kambing atau sapi. Kalau ditanya untuk siapa? Untuk tamu. Oh, itu syirik. Sembelihan itu untuk Allah. Kok niatnya mau dipersembahkan kepada tamu? Maka jawabannya ini bukan sesembelihan ibadah, tapi ini sesembelihan untuk diambil manfaatnya saja. Paham ya? Ya. Kemudian kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat artinya apa? Iya, di al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah atau diputuskan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu artinya rahmat. Laknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berbicara tentang laknat sebentar. Tuh, sudah dihapus. Ya. Ya, apa itu? Ya, sesembelihan yang kedua tadi kalau diniati untuk memberi orang makan karena Allah, itu jadi nilai ibadah enggak? Yang kedua. Ya, tapi kan bukan inti dari sesembelihannya. Bukan inti dari sesembelihannya, tapi dia itu niat setelah penyembelihan. Penyembelihannya tadi tetap tujuan utamanya adalah untuk diambil manfaatnya. Nah, setelah mendapatkan dagingnya itu, baru kemudian dia sodakoh. Ya, itu jadi nilai ibadah dulu. Ya, ibadahnya ketika dia sodakohnya itu, bukan ketika sesembelihannya itu. Ngerti ya? Ini yang kita bahas pas penyembelihannya. Oh iya, kalau itu tetap masih ya bukan ibadah, tetap bismillah. Karena itu berlaku umum. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu fisq, kata Allah. Jangan kalian memakan apapun yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Itu tetap. Baik, kita lanjutkan. Akhrajahu Muslim fi sahihi min hadithi Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada siapapun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang tegas membantah praktek sebagian orang yang melakukan kesyirikan di masjid dengan cara membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini pernah kita bahas waktu membahas tentang kubur Nabi SAW di Masjid Nabawi. Itu bukan termasuk, ya, karena dipisahkan antara masjid dengan kuburan di situ. Namun karena memang rumah Nabi bersebelahan dengan masjid, maka berdempetan antara masjid dengan kuburan. Tapi pemerintah Saudi berusaha untuk memisahkan hal tersebut. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan lain bersamaan dia berdoa kepada Allah, la burhana lahu bi, di mana tidak ada bukti tentangnya, ya, tidak ada bukti yang Allah perintahkan kita berdoa kepada dia, ya, tidak ada buktinya, maka sesungguhnya kelak hisabnya di sisi Allah. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Tapi di sini ada pelajaran kata-kata la burhana lahu bih. Barang siapa yang menyembah Allah, ya, barang siapa yang beribadah, berdoa kepada selain Allah yang la burhana lahu bih, yang tidak ada keterangan tentangnya. Ini mirip dengan kalimat hadis Nabi SAW dalam riwayat Aisyah. Nabi mengatakan, man
ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal baru, man ahdatha fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, yaitu dalam agama ini. Ada kata-kata ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama itu, maka tertolak. Ahlul bid'ah berdalil dengan hadis ini untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Kata mereka, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama yang tidak atau yang bukan berasal dari agama, berarti kalau itu masuk bagian dari agama, berarti boleh. Ngerti maksudnya? Barang siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina hadza, dalam perkara agama ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, maka nggak boleh, tertolak. Tapi kalau dibalik, barang siapa yang berbuat hal baru dalam agama yang bagian dari agama, maka boleh. Ngerti? Maka dibantah oleh para ulama dengan ayat ini. Sama kalimat tadi seperti ayat ini, di mana kalimat tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum. Ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, ini hanya kalimat untuk menegaskan, bukan syarat. Oh, berarti kalau bagian agama, masuk bagian agama boleh diada-adakan, tapi kalau tidak masuk bagian agama nggak boleh diada-adakan. Enggak. Ini kalimat hanya untuk menegaskan saja. Karena secara asal namanya bid'ah pasti bukan bagian dari agama. Pasti bukan bagian dari agama. Maka sama seperti ini, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang tidak ada bukti tentangnya, oh berarti nek ono buktine gak apa-apa. Ayo, nek tak walik ngono gelem. Barang siapa yang beribadah kepada Allah yang tidak ada bukti tentangnya, oh berarti kalau beribadah kepada selain Allah ada bukti tentangnya, berarti boleh. Karena ini kalimat penjelas, bukan syarat. Namanya beribadah kepada selain Allah pasti tidak ada apanya, tidak ada burhan, tidak ada buktinya. Baik. Wa qala azza wa jalla fi surati Fatir, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-13 dan 14, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah, Rabb kalian, lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan, kepemilikan. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka yang mereka doa itu, mereka minta-minta itu, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki apapun, bahkan kitmir. Apa kitmir? Bukan kulit ari. Kulitnya ari-ari gitu tak maksudnya. Kulit ari itu apa sih? Kulit yang ada di dalam biji kurma. Jantung kalau buka kurma ada kulit tipis itu namanya kitmir. Nah, mereka yang berdoa kepada selain Allah, entah kepada kuburan keramat, kepada jin keramat, jin penunggu, Nyi Roro Kidul, gak duwe apa-apa itu. Wali-wali yang telah mati tidak memiliki apa-apa, karena semua kepemilikan hanya milik Allah. Bahkan kulit bijinya kurma, ya, kulit tipis yang ada di bijinya kurma, itu kudu wae dia, bukan punyanya dia, tapi punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar doa kalian. Ini bantahan telak kepada orang-orang yang beribadah di kuburan-kuburan, para pengkeramat kuburan. Ketika seorang mengatakan kepada wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Habib Fulan, kira-kira mendengar nggak dia? Nggak mendengar. Allah mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar doa kalian. Bahkan jangankan kita yang manusia biasa, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memperdengarkan ucapannya kepada orang yang mati. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Kau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan ucapanmu didengar oleh orang yang telah mati. Dalam ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur.
Dan kau juga tidak bisa menjadikan orang yang dikubur mendengar ucapanmu. Ya. Mau pakai teknologi 5G, nggak ada sambungan ke alam barzakh, nggak ada. Mau Telkomsel XL, ya, nggak ada sambungan ke alam barzakh. Sehingga terputus sudah komunikasi, terputus koneksi antara alam dunia dengan alam barzakh. Jangan ada keyakinan ada koneksi di mana yang di alam barzakh ini masih bergentayangan di alam dunia, menuntut balas atas kematiannya yang tidak wajar. Enggak, ini keyakinannya hurafat-hurafatnya orang-orang jahiliyah. Ya, enggak ada keyakinan demikian. Orang yang mati betapapun bagaimanapun dia matinya sudah di alam barzakh, tidak akan mungkin kembali ke dunia lagi. Tidak akan mungkin ada koneksi hubungan dengan yang ada di dunia. Ustaz, bagaimana dengan hadis di mana Nabi mengatakan bahwa seorang mayit yang dikuburkan dia masih mendengar langkah kaki orang yang menguburnya? Maka kita jawab, ya sudah, khususkan itu saja. Jangan kemudian melebar kemana-mana. Oh, selain mendengar langkah kaki juga mendengar apa lagi? Bisik-bisik. Iya, mendengar bisik-bisik rasan-rasan orang-orang yang ngubur itu. Enggak, ini perkara gaib. Perkara gaib itu kaidahnya ono dalil ngomong, gak ono dalil mingkem. Itu kalau urusan gaib. Jangan kemudian ditanya, Ustadz, katanya Nabi mayit itu masih mendengar suara langkah kaki. Berarti mayit itu masih mendengar kalau misalnya dekat kuburan ada konser gitu, ya kan? Atau di kuburan itu kan biasanya ditempati sama orang-orang gitu kan? Ya kan, ada orang-orang yang tinggal juga pemukimannya di kuburan-kuburan situ. Kadang mereka nyetel dangdut-dangdut apa berarti yang dikubur juga mendengar? Maka kita jawab, perkara gaib harus dijawab dengan dalil. Ada dalil baru ngomong, nggak ada dalil jangan ngomong. Kalau dalil mengkhususkan bahwa mereka hanya mendengar suara langkah kaki, ya sudah, berarti itu tok. Ya, adapun selain itu tidak ada dalil yang menetapkan, maka nggak boleh kita tetapkan. Apabila kalian berdoa kepada mereka, menyeru mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, taruhlah seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa mengabulkan doa kalian. Undak iki wali iki, Syekh fulan iki, Habib fulan iki, krungu. Ya, wis melok gendeng-gendengan. Taruhlah dia mendengar doamu, apakah dia bisa menjawab doamu? Nggak bisa. Nggak bisa dia menjawab doamu, mengabulkan doamu. Bahkan kata Allah, wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Justru nanti pada hari kiamat, orang-orang yang kalian minta-mintai, yang kalian sembah, kalian minta-minta kepada wali-wali tersebut, mereka akan mengingkari kekufuran kalian di hari kiamat. Ya. Jadi wali-wali yang selama ini kuburannya dikeramatkan, kelak pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang mengkeramatkannya itu. Yakfuruna bisyirkikum, mereka mengkufuri kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepada kalian seperti Allah yang mengabarkannya. Fa'awdaha subhanahu fi hadhil ayat anna salata li ghairihi wadh-dhabha li ghairihi wa du'a al-amwati wal asnami wal asjari wal ahjar kullu dhalika minasyirki billah wal kufri bihi. Dalam ayat ini dijelaskan, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dijelaskan bahwa salat kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada mayit, berhala, pohon, batu, semua itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah dan kekufuran. Wa anna jami'al mad'uwin min dunihi min anbiya au malaika au awliya au jin au asnam au ghairihim la yamlikuna lida'ihim naf'an wala darran. Dan Allah menjelaskan bahwasanya semua yang diminta-mintai selain Allah tadi, mau dia nabi, malaikat, wali, jin atau berhala atau selain mereka, mereka tidak memiliki manfaat, bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Nggak bisa ngasih. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah,
binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari harta yang aku miliki, karena sungguh aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh berdoa kepada Nabi, meminta syafaat kepada Nabi, ya, karena beliau nggak bisa memberikan apapun di hari kiamat kelak. Wa anna da'watahum min dunihi subhana syirkun wa kufrun. Dan Allah menjelaskan bahwa berdoa kepada mereka-mereka selain Allah itu adalah syirik dan kufur. Kama audaha subhanah annahum la yasma'una du'a da'ihim walau sami'u lam yastajibu lahu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat tadi, bahwa mereka yang dikeramatkan, yang diminta-mintai, tidak mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka, dan seandainya mendengar tetap tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka. Fal wajib ala jami'il mukallafin minal jinni wal ins al-hadharu min dhalik. Maka yang wajib bagi semua orang yang mukallaf. Apa mukallaf? Ya, yang terkena beban syariat, baik berupa jin ataupun manusia, yang wajib bagi mereka al-hadar, waspada, hati-hati dari perbuatan syirik ini. Wat tahdzir, dan juga memperingatkan orang lain, dia sendiri waspada dan memberikan kewaspadaan kepada orang lain. Tahdzir, memperingatkan. Wat tahdziru minhu wa bayanu butlanihi, dan wajib untuk menjelaskan batilnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah di kuburan-kuburan keramat atau selainnya. Harus dijelaskan kepada umat. Antum yang sudah tahu ilmunya, minimal sampaikan kepada keluarga, anak, istri, orang-orang terdekat, kawan-kawan, tetangga. Sampaikan. Ya, mau diterima atau tidak itu urusan mereka, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun antum punya kewajiban untuk mewaspadai untuk diri antum sendiri, dan antum memberikan kewaspadaan kepada orang lain. Wa annahu yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam minad da'wati ila tauhidillah. Dan sesungguhnya perbuatan tersebut menyelisihi apa yang datang dari para rasul. Yang datang dari para rasul atau yang diupayakan oleh para nabi dan rasul adalah ad-da'wah ila tauhidillah. Berdakwah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula apa? An ya'budullah wajtanibut taghut. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Wa ikhlasil ibadati lahu. Misi para nabi dan rasul ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa arti ikhlas? Memurnikan. Ya, menjadikan ibadah pure, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, ini ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut. Wa qala subhanahu, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Tauhid. Setiap nabi dan rasul pasti diperintahkan untuk bertauhid. Waqad makatha sallallahu alaihi wasallam fi Makkatal Mukarramati 13 sanah yad'una fiha ila Allah subhanahu. Nabi menetap di kota Mekah selama 13 tahun. Ketika sudah diangkat jadi nabi ya. Jadi kan usia nabi berapa? 63. 63 dibagi 3, 40 tahun pra Nabi, 13 tahun 40 tahun sebelum Nabi, 23 tahun Nabi.
Nah, yang 23 tahun dibagi dua lagi, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13 tahun. Apa yang dilakukan Nabi selama 13 tahun di kota Mekah? La ilaha illallah. Berdakwah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Tuh. Padahal yang didakwai wong Arab. Paham nggak kalimat la ilaha illallah? Paham, mereka orang Arab. Tapi demikian Nabi SAW tidak diperintahkan apapun oleh Allah kecuali tauhid ini, ya, untuk memondasi mereka. Belum ada syariat sholat, belum ada syariat jihad, belum ada syariat haji. Artinya belum diwajibkan. Meskipun sudah ada sholat, tapi belum diwajibkan. Orang bisa melaksanakan sholat, bisa tidak. Orang bisa haji, bisa tidak. Sudah ada, tapi belum diwajibkan. Kapan diwajibkan? Ketika periode Madinah. Baru mulai ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban jihad, kewajiban zakat, ya, diharamkannya khomer, diharamkannya ini, iya, dan yang lainnya. Itu nanti ketika fase Madinah. Karena mereka sudah dipondasi sama Nabi, dikuatkan pondasi tauhidnya, maka ketika datang perintah-perintah Allah, mereka langsung mengerjakannya. Karena sudah punya pondasi itu. Makanya para sahabat itu langsung sami'na wa ata'na. Ketika turun ayat haramnya khomer, apa yang mereka lakukan? Langsung ditumpahkan khomer-khomer mereka, digentong-gentong mereka, ditumpahkan semuanya. Karena mereka sudah punya pondasi tauhid, sehingga mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita-wanita ketika datang perintah untuk berjilbab, maka mereka langsung merobek korden-korden mereka dan dijadikan sebagai jilbab. Langsung. Ketika perang Khaybar, dikisahkan bahwasanya para sahabat dalam kondisi yang lapar, mereka menyembelih keledai tunggangan mereka. Kemudian mereka masak. Ketika hatta ghallat fiha al-qudur, sampai kuali-kuali itu sudah matang, mendidih, maka tiba-tiba datang nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anik faul qudur, tumpahkan itu kuali-kuali kalian. Fa innallaha qad harrama al-humur al-ahliyah. Allah mengharamkan keledai peliharaan. Apa yang mereka lakukan? Langsung disuntak, dibuang. Detik itu juga langsung tunduk kepada sabda Nabi SAW, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tauhidnya sudah kuat, sudah digembleng, ditatar sama Nabi SAW. Ya, ini pentingnya tauhid. Dan harusnya dai mengikuti fase dakwahnya Nabi ini, memprioritaskan pada tauhid, memondasi umat dengan tauhid. Bukan kayak Ikhwanul Muslimin. Apa dulu? Politik dulu. Iya, yang penting itu dapat kekuasaan dulu. Kalau sudah dapat kekuasaan baru enak mau menjalankan tauhid. Kalau sekarang antum menjalankan tauhid, nyuruh orang bertauhid, nyuruh orang meninggalkan syirik, angel, karena antum nggak punya power. Ya enggak? Antum kalau ada orang berbuat syirik, bisa nggak antum cegah dengan tangan antum? Nggak bisa. Antum mentok-mentok cuman bisa apa? Mengingatkan dengan lisan, dengan menasehati. Tapi mereka nggak mau mendengar antum, mereka tetap berbuat syirik. Antum gak sok lapo-lapo. Ini ada kuburan dikeramatkan misalnya, antum bisa nggak tahu-tahu ngobrak mereka? Buyar. Antum sing dikubur ya. Iya. Antum yang dikubur bisa naik Wahabi. Iya. Antum nggak bisa, nggak punya power. Antum nggak bisa memberantas kesyirikan kalau nggak punya kekuasaan. Maka supaya kita bisa memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid, kita harus meraih kekuasaan dulu. Enak kalau punya kuasa, ya kan? Kemaksiatan, antum nggak bisa memberantas kemaksiatan. Antum cuman bisanya apa? Memperingatkan dari maksiat, menasehati agar tidak berbuat maksiat. Tapi kalau ada tempat maksiat bisa antum obrak-obrak, nggak punya. Jangan niru yang ngobrak-ngobrak itu, ngawur itu. Dia nggak punya hak, nggak punya wewenang. Dia mengambil wewenangnya siapa? Ulil amri. Ngobrak-ngobrak biasanya itu loh. Neposoan, warung diobrak apa, itu bukan wewenangnya dia. Bukan berarti kita mendukung warung-warung yang buka di bulan Ramadan, bukan. Tapi itu wewenangnya waliul amr, bukan wewenangnya semua orang, bukan. Baik. Kalau sudah dapat pemimpin, enak apa ngobrak-ngobrak, gitu loh. Menegakkan syariat bisa.
Maka fokusnya pemimpin, jadi pemimpin, menguasai parlemen. Ternyata ketika sudah dapat kepemimpinan, lali, summun bukmun umyun. Maka ini nggak pernah sukses dakwah seperti. Makanya sejarah membuktikan tidak pernah tercatat dalam sejarah Ikhwanul Muslimin mendapatkan kesuksesan. Tidak ada. Yang ada mereka selalu mendapatkan kerugian, kezoliman, mereka playing victim, padahal mereka sendiri yang salah jalan dakwahnya. Lihat ketika di Mesir, mereka berhasil naik ke pemimpinan dengan pemimpin mereka siapa? Muhammad Mursi, bukan Musri, bukan. Bukan, Mursi, Muhammad Mursi. Cuman bertahan berapa? Nggak sampai 1 tahun jamaah. Nggak sampai 1 tahun digulingkan lagi. Digulingkan lagi oleh sampai sekarang ini Abdul Fattah As-Sisi. Demikian mereka tidak akan pernah berhasil karena jalannya tidak sesuai dengan caranya Nabi SAW yang memprioritaskan pada tauhid. Yang memprioritaskan pada tauhid. Maka Nabi 13 tahun berdakwah tauhid. Wa yuhadzirun nas minasyirki bihi. Dan Nabi selama 13 tahun mentahdzir, memperingatkan manusia dari perbuatan syirik. Wa yuwaddihu lahum makna la ilaha illallah subhanahu. Dan selama 13 tahun itu juga Nabi menjelaskan kepada manusia tentang makna la ilaha illallah. Bayangkan, padahal yang dijelaskan ini padahal Nabi ini berdakwah kepada orang Arab. Bahkan mereka paham makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Makanya ketika Nabi mengajak mereka kepada la ilaha illallah, jawaban mereka apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Langsung paham konsekuensinya. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja, atau dalam bahasa lain terus iki liyane dibuat kabeh ngono ta? Ya kan? Kan konsekuensinya la ilaha illallah harus apa? Membuang semua berhala. Maka mereka langsung paham ketika Nabi mengajak la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus membuang semua sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang ajaib, yang aneh. Kenapa aneh? Karena kita turun-temurun, balik mana ini tradisi. Kita turun-temurun dari zaman mbah-mbah kita sudah biasa nyembah-nyembah berhala-berhala ini. Kita tahu datang, ya kan, dilarang semuanya, hanya ditetapkan satu sesembahan. Mirip ucapan orang sekarang. Kita dulu dari zaman nenek-nenek moyang kita seperti ini tradisi kita, ngasih sesajen ya kepada penunggu, kepada leluhur. Tahu-tahu datang ini bocah-bocah ingusan ini, jenggot-jenggot ini, wahabi-wahabi ini ya, anak ingusan, kencing masih belum lurus, mengatakan ini syirik, ini syirik, ini syirik. Persis plek sama dengan ucapan orang-orang Quraisy terdahulu, jahiliyah terdahulu. Fastajaba lahul aqallun wastakbaru an ta'atihi wattibaihi al-aktsarun. Maka yang menjawab seruan Nabi SAW itu aqallun. Apa artinya? Sedikit, minoritas. Sedangkan al-aktsarun kebanyakannya itu enggan untuk mentaati Nabi, enggan untuk mengikuti Nabi. Mayoritasnya tidak beriman kepada Nabi, minoritasnya beriman kepada Nabi. Demikian Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan. Lihat, Nabi dakwah di kota Mekah, yang menjadi pengikut Nabi sedikit. Di antara penduduk kota Mekah sedikit yang beriman kepada Nabi. Kebanyakannya menentang Nabi SAW. Nanti di akhir zaman seperti itu juga Islam. Maksudnya Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW kembali lagi terasing. Dan ini yang dirasakan oleh kita di zaman sekarang. Islam yang murni yang diajarkan Nabi, yang dibawa Nabi SAW menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas. Ya, dianggap nyeleneh oleh kebanyakan kaum muslimin yang mayoritas.
Maka dari sini kebenaran tidak diukur dari jumlah, dari banyak atau sedikit. Ya, bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa kebanyakan itu rata-rata, atau bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak itu pasti dengan bentuk negatif, celaan. Allah misalnya mengatakan, walakinna aktsarahum la ya'qilun walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak berilmu, kebanyakan mereka fasik. Ya enggak? Hah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Tuh. Maka kebanyakan justru menunjukkan celaan. Sebaliknya pujian Allah berikan kepada minoritas. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Allah menyebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh dalam surat Hud. Allah mengatakan, falamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak wa man sabaqa alaihi alqaulu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah yang beriman bersama Nabi Nuh yang di atas kapal kecuali apa? Mayoritas, minoritas? Minoritas. Ya. Ada nasihat yang indah dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda. Berkomitmenlah untuk meniti jalan kebenaran. Ya. La tahzan. Ya. Dan jangan engkau merasa sedih. La tastauhish. Jangan engkau merasa ragu. Jangan engkau merasa bimbang. Jangan engkau merasa sedih. Ya, biqillatis salikin, dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran ini. Kok sithik wong ya? Jangan merasa sedih. Ya, wala tahzan, jangan kau merasa sedih dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Wa iyyaka wa turuqad dolal, dan hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang berjalan di atas jalan kesesatan. Iki akeh iki enak rame-rame iki. Bersatu kita teguh. Wah, syiarnya kayak gitu. Rame, dikasih drone dari atas di syuting. Putih-putih semua. Ya. Pada Arafah. Iya, di Arafah. Ya, jangan kalau kau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang di atas jalan kesesatan, tidak. Ya, mayoritas sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu benar. Demikian juga ustadz dai. Jangan mengukur seorang ustadz atau dai dilihat dari apanya? Jamaahnya, followersnya. Nggak ada kaitannya. Ya, kebenaran diukur dengan kesesuaian dengan qala Allah dan qala Rasul. Tidak diukur dari banyaknya followers atau sedikitnya followers. Thumma hajara ilal Madinah. Kemudian Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya. Fanasyara da'wah ilallahi subhanahu hunaka bainal muhajirin wal ansar. Maka Nabi pun setelah hijrah ke Madinah, Nabi tetap menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah di antara orang muhajirin dan ansor. Ya, di antara orang muhajirin dan ansor. Wajahada fi sabilillah, dan Nabi bersungguh-sungguh dalam berdakwah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serius Nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Wa kataba ilal muluki war ru'asa. Bahkan Nabi menulis surat. Ya, tentu yang menuliskan para sahabat karena Nabi enggak ummi, enggak bisa baca tulis. Nabi menuliskan, mengirim surat kepada raja-raja dan kepada tokoh-tokoh kabilah. Apa isinya? Seruan masuk Islam seperti yang sampai sekarang ada, yaitu surat kepada Heraklius. Ya, Heraklius azimur Rum. Ya, Nabi disebutkan dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Hirakal azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam yu'tikallahu ajroini. Kata Nabi, masuk Islamlah kau akan selamat. Niscaya kau akan mendapatkan pahala 2 kali. Ya. Dan Nabi menulis surat kepada Raja Habasyah,
kepada Persia Kisra, ya, kepada Muqawqis. Mana Muqawqis? Muqawqis raja mana? Kalau Habasyah raja mana? Kok Habasyah? Najasyi. Kalau Muqawqis raja mana? Mesir. Ya, Muqawqis Mesir, bukan Fir'aun. Wis gak pakai Fir'aun misalnya. Muqawqis. Wa awdaha lahum da'watahu wa ma jaa'a bihi minal huda. Nabi menjelaskan kepada mereka dakwah beliau, dan Nabi juga mendatangkan kepada mereka petunjuk. Wa sabara fi dzalik. Nabi bersabar dalam berdakwah, dan Nabi berusaha untuk menyabarkan diri beliau dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah memang harus. Makanya Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dalam awal kitab Usul Tsalatsa disebutkan bahwa yajib ala kulli muslim, atau wajib atas setiap orang, ta'allum arba'i masail, untuk dia mengetahui 4 perkara ini: al ilmu wal amal wad da'wah ilaihi was sabr alal adza fihi. Dia wajib belajar, mengamalkan ilmunya, kemudian berdakwah. Apa yang keempat? Bersabar atas gangguan. Ya, ketika dia memilih jalan berdakwah, pasti ada onak dan duri. Maka dia harus bersabar dan menyabarkan dirinya, dikuat-kuatno kalau bahasa kita. Apa maksudnya dikuat-kuatkan di sini? Bukan berarti kalau misalnya dizolimi sama orang nggak balas, bukan. Kalau misalnya haknya dirampas orang kemudian dibiarkan, bukan sabar, enggak. Maksudnya sabar di sini jangan sampai Anda meninggalkan jalan ini. Itu namanya sabar. Tetap stay di jalan ini. Betapapun onak dan duri, badai menimpa antum, tetap jangan meninggalkan jalan yang hak. Itu namanya sabar. Karena ada orang-orang yang nggak sabar. Ustadz misalnya, dakwah tauhid, akhirnya dia mendapatkan celaan, bulian, caci makian dan seterusnya. Waduh, ini resiko dakwah ini. Dibully sampai mungkin dipecat dari pekerjaannya, diusir dari kampungnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau gitu cari aman saja. Ada orang-orang yang pindah sebelah. Kayaknya jadi pastor enak ini. Iya, dapat perpuluhan. Tahu perpuluhan ya? Sugi pastor. Dapat perpuluhan. Jadi apa itu? 1/10 ya? 1/10 dari pendapatannya jamaah ya? Kan jamaah sugi-sugi jamaah. 1/10 itu untuk pasturnya, pendetanya. Untuk bayangkan itu, kalau pendapatannya miliaran, triliunan, dapat berapa itu pendetanya? Kayaknya sana lebih menjanjikan. Alhamdulillah. Ya. Maka harus bersabar. Wa huwa wa ashabu sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama para sahabat-sahabatnya bersabar di atas jalan dakwah ini. Hatta dhahara dinullah, sampai menang agama Allah, sampai nampak agama Allah, sampai berjaya agama Islam ini. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Di penghujung hidupnya Nabi, banyak manusia-manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja artinya jamaat, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wantasyarat tauhid wa zala syirk. Tauhid tersebar dan kesyirikan hilang. Min Makkah wal Madinah, dari kota Mekah dan Madinah. Jadi kota Mekah dulu itu jadi trendsetter kesyirikan, jadi pusat kesyirikan. Orang kalau haji dari negara-negara, dari negeri-negeri Arab itu, mereka melaksanakan haji, pulang dari haji mereka bawa syirik ke negeri mereka. Oleh-olehnya itu berubah syirik, karena kota Mekah ini adalah trendsetter. Apa yang dilakukan penduduk Mekah ditiru sama sekitar Mekah. Ya, ketika kota Mekah berbuat syirik melalui siapa? Amr bin Lu'ay al-Khuzai, maka orang-orang di sekitar Mekah melok berbuat syirik. Tapi ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka hilang kesyirikan di kota Mekah. Ya, sampai detik ini Allah menjaga kota Mekah dari kesyirikan. Wal Madinah, demikian juga kota Madinah.
Ya, dahulu banyak kesyirikan terjadi, baik dari orang-orang Yahudi ataupun dari kalangan Arab munafik, banyak melakukan kesyirikan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Makanya satu-satunya negara yang komitmen menjaga tauhid, menjaga negerinya dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan yang dilegalkan, hanya di Saudi. Ini diantara kebaikan prestasi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bukan kita menutup mata, di Saudi banyak kekurangannya, iya, banyak kemaksiatannya, betul, kita nggak menutup mata ya, mereka bukan orang-orang yang maksum, yang benar. Namun prestasi yang paling tinggi dari Saudi yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah apa? At-tauhid. Mana coba datangkan kepada kita bukti ada negara yang menjadikan kesyirikan sesuatu yang ilegal di situ. Apa negara apa selain Saudi? Iran. Nah, malah itu pusatnya syirik. Ini ngefans sama Iran. Apa negara apa? Malah dewa, nggak ada kesyirikan. Malah syirik India, itu man. Tikus saya disembah itu, naudzubillah. Yang legal loh ya. Kalau di Saudi ada kesyirikan mungkin, tapi ilegal. Ada praktek-praktek kesyirikan, ada. Mesir, oh banyak kesyirikan. Keramat kuburan-kuburan keramat di situ banyak. Iya. Nggak ada, hanya Saudi jamaah. Ini prestasi yang tinggi. Ya, semoga Allah menjaganya. Wa min sairil jazirah ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seluruh jazirah Arab hilang kesyirikan melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala yadi ashabihi min ba'dihi, dan juga melalui tangan para sahabatnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan satu paragraf lagi. Tsumma qama ashabuhu bid-da'wati ila Allah subhanahu. Kemudian para sahabat melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jihadu fi sabilihi fil masyariqi wal magharib. Mereka berjihad di jalan Allah, ya ke barat ataupun ke timur. Ya, ke timur ataupun ke barat mereka berjihad. Hatta berjihad dalam artian untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan tauhid. Hatta nasarahumullahu ala a'daihi, sampai Allah berikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuhnya. Di antaranya hancurnya dua negara adik kuasa di zaman para sahabat, zaman Umar ibn Khattab, yaitu Romawi dan Persia. Wa makkana lahum fil ardi, dan Allah berikan kepada mereka kekuatan di atas muka bumi ini. Wa dhahara dinullah ala sairil adyan, dan Allah menangkan agama Allah atas semua agama-agama yang lain. Kama wa'ada bidzalika subhanahu fi kitabihil azim, seperti yang Allah janjikan itu dalam kitabnya yang agung. Haitsu qal, seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa huda, membawa petunjuk, dan membawa agama yang hak, yaitu agama Islam, untuk Allah menangkan agama Islam ala dini kulli, atas semua agama-agama yang lain. Jadi Islam pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah sudah menjanjikan Islam itu pasti akan ditampakkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah atas semua agama yang lain, dengan kita ataupun tanpa kita. Jangan merasa punya jasa. Oh iya ki Islam ini saiki apa? Ya, Islam ini sekarang tinggi itu karena dakwah kita juga. Kau nokon. Ya, jangan merasa punya jasa. Dakwah sunnah ini sekarang mulai tersebar. Ya, alhamdulillah dengan usaha kita, ya karena kita berdakwah maka sunnah ini enggak. Allah akan tetap menjaga agama yang hak ini dengan kita ataupun tanpa kita. Ya, maka jangan merasa punya andil, punya jasa dalam dakwah ini. Ya, Allah tetap akan menolong agama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Setelah itu kita lanjutkan tentang masalah bid'ah dan sarana-sarana kesyirikan.
kalau ada mau tanyakan, fadhol. Yang lain mungkin. Diborong terus. Coba gantian, yang belum pernah nanya. Nggak ada. Antum juga sering. Yang belakang kan jarang-jarang nanya itu. Nggak ada. Antum dulu ya. Betul. Waalaikumsalam. Tentang dakwah tauhid, diriwayatkan kan para nabi kan begitu sukses sekali kan Pak Ustadz ya. Sampai nabi ini sendiri kan 850 tahun berdakwah. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Iya. Tantangannya kan berat sekali. Iya. Terus dibandingkan dengan zaman sekarang Pak Ustadz, para dai atau pendakwah sunnah kan juga banyak. Tapi tantangannya kan juga lebih global dibanding dengan zaman dahulu. Kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana tanggapannya untuk dakwah seperti zaman dahulu dan sekarang lebih berat mana Pak Ustadz? Ya, namanya orang yang berdakwah, semakin dia serius dalam berdakwah, semakin dia ikhlas karena Allah dalam berdakwah, keimanannya semakin kuat, maka rintangan yang dia dapatkan semakin berat. Ya, rintangan yang dia dapatkan semakin berat. Makanya kalau kita dapati rintangan yang dihadapi oleh dai-dai di zaman sekarang itu jauh dengan rintangan yang diperoleh sama dai-dai di zaman sebelum kita ini. Antum lihat bagaimana perjuangan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, dari pengusiran, dari ancaman pembunuhan, iya, kemudian digeruduk sama massa dan yang lainnya, luar biasa. Kenapa? Karena memang keteguhan beliau itu menunjukkan meskipun yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin seseorang itu ikhlas dalam berdakwah, semakin seseorang itu kuat keimanannya dalam berdakwah, serius bersungguh-sungguh dalam berdakwah, maka ujian yang didapatkannya pun juga semakin berat. Tapi kalau orangnya berdakwahnya itu ya wis ala kadarnya, wis saonoe, maka rintangan yang didapatkannya pun juga ringan. Kayak kita sekarang ini, apa sih rintangan yang kita dapatkan? Paling mentok dibully. Iya, paling mentok cuman dicaci maki di medsos. Nggak ada yang sampai mungkin apa misalnya, ya tahu-tahu di todong pakai golok gini, nggak ada yang sampai kayak gitu. Pesaing. Atau dicobet misalnya. Nggak, maksudnya gangguan gitu loh. Gangguan nggak ada, paling cuman dibully, dicibir. Nggak cuman dai-nya, orangnya pun juga gitu. Antum ini apa resiko antum sejak antum berpegang dengan sunnah ini? Paling dibilang kambing, dijauhi, dibilang orang kebanjiran. Cuman lisan, apa ruginya buat antum? Apa dampaknya buat antum? Nggak ada. Tapi sebagian orang memang karena lemah imannya, baru dibully gitu tok sudah KO. Waduh, diwara wedhus aku. Iya, cukur mending. Tambah kayak babi. Iya, mulus kan ada yang ngote. Alhamdulillah. Cuman dicibir. Dahulu para sahabat seperti Ammar bin Yasir sampai dibunuh kedua orang tuanya gara-gara berpegang dengan agama ini. Ya, demikian juga dengan Bilal ibn Rabah, ya, ditindih dengan batu yang besar. Ya, kemudian juga siapa kok lupa namanya? Khabbab ibn al-Arat yang dipanggang. Ya, itu. Kenapa mereka mendapatkan rintangan seperti itu? Karena imannya apa? Imannya tinggi. Maka rintangannya pun juga semakin berat. Kita yang imannya rendah, ya rintangan kita ya kayak gitu. Ibarat ujian loh jamaah. Ujian anak SMA sama ujian anak SD kelas 1 podo gak? Beda. Anak SD ngelihat ujian kakak kelasnya anak SMA, kok gitu. Kok soro iki ujian gitu. Iya. Anak SMA ngelihat ujiannya anak SD, alah 1 tambah 1 sama dengan. Tapi anak SD-nya bingung, opo 1 tambah 1 gitu. Ya, masing-masing dengan kadarnya.
Wallahu a'lam. Antum. Tadi dalam meneruskan tadi tentang kadar ujian tadi Ustaz, apakah bentuk salah satu kelemahan iman karena keterbatasan kita ilmu gitu Ustaz ya? Mungkin dalam sarana dakwah seperti itu. Kadang-kadang ada rasa takut atau seperti apa kita, kalau keluarga mungkin berani Ustaz ya. Masalah mungkin ke tetangga atau masyarakat luas itu masih belum ada keberanian, apakah itu Keberanian untuk apa itu? ya mungkin Oh. hanya dakwah sekilas yang dia ketahui aja. Ada perbedaan antara takut dengan mempertimbangkan muraat masalih wal mafasid, memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau seseorang itu takut berdakwah dengan hal-hal yang istilahnya itu halu, belum tentu juga kayak gitu, tapi dia sudah ketakutan, halusinasi. Wah, nanti kalau saya berdakwah, nanti saya akan begini, nanti saya akan begini. Padahal itu cuma don, dugaan. Bahkan bukan don, wahem. Wahem, itu dugaan yang keliru. Nanti kalau saya sampaikan tentang masalah tauhid, nanti orang-orang akan lari, masjid menjadi sepi, mending gak usah tauhid dulu saja. Tuh. Itu wahem. Karena berapa banyak orang-orang yang tetap menyampaikan tauhid, diterima sama orang, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga yang memang dugaannya itu sudah sampai tingkatan pasti. Kalau saya berdakwah, saya sampaikan masalah ini, maka besar kemungkinan saya akan mendapatkan ini dan ini, mendapatkan mudarat ini dan ini. Maka baru kemudian di situ antum mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Mafsadatnya yang lebih besar, antum tidak berdakwah kepada mereka. Contoh, antum dapati lagi lewat di suatu tempat kuburan keramat. Di situ ada ratusan orang sedang mengkeramatkan kuburan itu. Kuburan yang pakai topeng biasanya itu. Ya. Antum tahu bahwasanya itu adalah syirik. Dan antum ingin untuk mendakwai mereka bahwa itu adalah syirik. Antum seorang diri. Antum datang turun dari mobil, kemudian masuk sampai ke tengah-tengah kuburan, antum berkata, "Ayyuhan nas, inna hadza syirkun billah." Ini adalah syirik kepada Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Itu tadi dikubur. Daripada antum menyia-nyiakan nyawa antum demi untuk mereka yang resikonya besar seperti itu, sudah antum tinggalkan, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ini bukan penakut, bukan pengecut, bukan. Demikian Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mendapatkan kezaliman. Ya, beliau tidak menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Saya enggak jamaah. Beliau tahu itu syirik, tapi beliau tidak menghancurkan berhala-berhala serta-merta sekonyong-konyong. Kenapa? Karena mengkhawatirkan apanya? Dampaknya. Mengkhawatirkan dampaknya. Ya, maka beda antara dua hal itu. Ada memang tipikal yang penakut memang. Iya. Bahkan penakutnya itu urusan dunia. Kita dapati ada sebagian orang itu, dia itu nggak mau mengingkari, nggak mau berlepas diri dari orang-orang Syiah, alias dia itu punya teman-teman orang-orang Syiah, akrab ya, bukan cuma sekedar kenal, tapi akrab. Cuman kata dia, sudahlah kita sendiri-sendiri kalau masalah agama. Cuman kalau lagi kumpul ya sudah, kita seperti orang biasa yang tidak mempermasalahkan antara Sunni dan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Tidak ada menunjukkan barok, berlepas diri dari mereka. Tidak ada kebencian kepada mereka. Kenapa? Karena takut nanti kalau mengingkari mereka, maka nanti mereka ini suka berdagang dengan saya. Ya, kalau saya mengingkari Syiah, mengingkari mereka, nanti akhirnya mereka nggak ngambil barang ke saya rugi. Alhamdulillah, ini baru pengecut. Ini baru pengecut, padahal belum tentu juga. Bisa jadi mereka yang butuh mengambil barang ke dia. Ya kan, meskipun dimusuhi, berapa banyak yang tetap jual beli. Paham tidak maksudnya? Kita benci kepada orang-orang kafir, tapi berapa banyak kita masih tetap jual beli kepada mereka. Sebaliknya juga demikian, ada yang benci sama kita namun tetap bermuamalah dengan kita. Ya, maka jangan sampai menjadi orang-orang yang pengecut seperti itu. Takut kehilangan followers, takut kehilangan pelanggan, ya, sehingga tidak mau menegakkan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ada pertanyaan atau pernyataan, kenapa Allah tidak menjaga
menjaga Mekah dan Madinah dari kesyirikan ketika Rasulullah SAW belum diutus? Yang pertama, ini kalau ditanya kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak begitu, mempertanyakan perbuatan Allah. Maka ini termasuk dalam larangan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Namun manusialah kelak yang akan ditanya apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, wajib kita yakini apapun yang Allah perbuat, diantaranya takdir. Allah takdirkan kota Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram penuh dengan kesyirikan. Itu dengan takdir siapa? Takdir Allah. Allah mentakdirkan itu. Maka yakini bahwa semua takdir pasti ada apa di balik itu? Ada hikmah, ada tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah itu penuh dengan kesyirikan ketika diutusnya Nabi. Nah, hikmah ini ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Kalau kita nggak tahu hikmahnya apa, bukan berarti kemudian kita nafikan hikmah itu. Oh, berarti gak ada hikmah. Apa? Aku gak eruh hikmahnya apa? Paham ya maksudnya ya? Kayak misalnya nyamuk. Kenapa Allah mencipta? Dulu pernah sempat kita muncul pertanyaan, nyamuk ini apa fungsinya sih? Gak ada hikmah. Gak boleh. Kalau kita nggak tahu hikmahnya apa, bukan berarti nggak ada hikmahnya. Ada, cuman kita nggak tahu. Nah, maka demikian juga kenapa Allah jadikan kota Mekah itu ada kesyirikan di sana, ada hikmahnya. Nah, kalau kita mau meneliti hikmahnya adalah yaitu untuk supaya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau itu serius memerangi kesyirikan kepada Allah dan menegakkan tauhid. Untuk menegaskan bahwasanya Nabi diutus untuk apa? Tauhid. Karena selama 13 tahun Nabi memperingatkan mereka dari syirik yang terjadi di kota Mekah. Seandainya kota Mekah sudah bertauhid, maka dakwah tauhidnya Nabi ini nggak akan berasa. Ngerti ya? Dakwah tauhidnya Nabi ini nggak akan berasa. Kalau kota Mekah sudah bertauhid, ketika Nabi diutus, maka dakwah tauhidnya Nabi ini nggak kental. Tapi ketika mereka berbuat syirik, maka dakwah tauhidnya Nabi ini semakin apa? Semakin kental. Karena sesuatu itu akan nampak ketika berada di lawannya. Tahu ya? Sesuatu itu akan semakin nampak ketika berada di lawannya. Contoh, tauhid itu semakin nampak ketika berada di lingkungan syirik. Apa tadi? Lampu. Lampu dinyalakan di siang hari nggak nampak. Iya, lampu kalau dinyalakan di siang hari nggak nampak. Baru nampak ketika di mana? Malam hari, yaitu lawannya. Apa lawannya lampu terang? Gelap. Baru nampak dia, dohir. Nah, sebagaimana HP ini ya, layar HP ini. Kalau di siang hari, nampak apa enggak? Antum di tengah terik matahari lihat HP. Ya, Pak. Kalau nggak HP sing bagus ngono, gak ketok antum. Iya, gak kelihatan tulisannya tuh. Ditutupi Pak Ustaz. Hah? Nah, ditutupi. Nah, kan nyari lawannya, nyari gelap akhirnya. Nyari gelap. Tapi ketika HP itu dinyalakan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, HP-nya kelihatan apa? Terang sekali. Oh, api HP. Enggak, kalau ingin ngelihat HP bagus, tes ketika siang. Ketok cagak, nek bengi kabeh iso. HP murah pun juga bagus ketika malam gitu loh. Coba ketika siang, malah promosi HP. Tapi intinya tadi itu diantara hikmahnya yaitu untuk menampakkan tauhid. Karena lingkungannya syirik tadi. Adapun selain itu hikmahnya apa? Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Anak kira ini ada lagi. Sebagian orang awam itu berdalih tentang orang mati masih hidup pada surah Al-Baqarah. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Gimana? Ya benar, hidup di alam barzakh. Wala taqulu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surat Ali Imran itu. Kalau yang di surat Al-Baqarah itu apa itu? Bal ahya'un walakin la tash'urun.
Apa itu awalnya? Wasta'inu bis sabri was shalah wala taqulu lima yuqtaru fi sabilillah ya amwata bal ahyaun walakin la tash'urun. Ya. Mereka hidup namun kalian tidak merasakannya. Maka betul, mereka hidup, tapi hidup di mana? Di alam barzakh, bukan di alam dunia. Baca tafsir para ulama. Mereka hidup betul di alam barzakh, bukan di alam dunia. Kita nggak mengingkari kalau mereka hidup. Wallahu a'lam. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.